Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bahwa hari ini kita ketemu kembali di dalam mata kuliah yang lain, namun bahwa hari ini kita bertemu dalam mata kuliah hukum acara pidana. Tentu tidak terlalu penting untuk saya kenalkan siapa saya, karena sebelumnya bahwa saudara sekalian sudah menempuh mata kuliah hukum pidana kriminal pastinya, karena tidak mungkin Anda duduk di kelas ini untuk menempuh mata kuliah hukum acara pidana tanpa sebelumnya menempuh dan lulus hukum pidana material. Semua sudah lulus hukum pidana materialnya? Saya demikian. Nah, ini tentang saya Dr. Zainusat yang biasa dipanggil Pak Yus, ya. Dan selebihnya tentu Anda sudah kenal semua. Nah, sebagaimana mata kuliah terdahulu itu juga dilakukan oleh pengajar yang lain, jurusan yang lain, bahwa sebelum kita mengawali atau memulai perkuliahan itu kita mengadakan kontrak belajar. Bahwa kita belajar mata kuliah mata pidana dengan dosen pengampu saya, ya, pada kelas reguler A yang menurut jadwal perkuliahan di semester genap ini, yaitu untuk kelas A diselenggarakan pada tiap hari Rabu pukul 15.00 sampai 16.40. Koordinator kelasnya, karena selama ini sebelumnya itu saya berkonsultasi dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Mbak Fitria Herawati dan setiap kemudian saya, maka apakah Anda tidak keberatan kalau sekarang Mbak Fitria saya minta untuk menjadi koordinator di dalam kelas mata kuliah acara pidana ini? Oke. Karena untuk praktis di dalam perkuliahan kita sekarang, yaitu yang pertama adalah tercatat sebagai mahasiswa aktif dengan bukti mempunyai kartu studi. Kedua adalah mahasiswa yang mengulang mata kuliah. Nilai akhir pembelajaran didasarkan pada nilai yang terbaik. Nantinya di dalam KHS itu akan dibutuhkan nilai yang terbaik. Berapa kali Anda menempuh? Kalau yang terbaiknya itu D, ya D. Tidak bisa D juga jadi C, karena sudah mengulangan berkali-kali. Nah, tetap bahwa standarnya Anda harus mencapai pada nilai C. Yang ketiga, di dalam perkuliahan kita bersama Anda dan saya itu wajib berpakaian sopan dan rapi, tidak boleh menggunakan kaos oblong, bersandal, apalagi sandal jepit. Tapi kalau dirangkul dengan gaya seperti ini, bisa saya bilang tersebut tidak dikajikan dengan sempurna. Oke, bahwa kehadiran ini mengenai lisensi dan dalam perkuliahan secara normatif itu mahasiswa boleh mengikuti ujian akhir semester itu kalau secara akumulatif telah mengikuti perkuliahan dengan persentase 80%. Kehadiran yang kurang dari 80% itu tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester. Sebelum saya lanjutkan, ada yang keberatan dengan materi ini? Akan dijalankan untuk apel atau banding terhadap penetapan materi ini. Karena normatif tatip ini sudah menjadi konsensus akademik di nasional. Yang kelima, bahwa mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan ini tepat waktu. Dan yang keenam, mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan
menyerahkan surat izin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya. Ini agak kabur menyusun ini, tapi apapun kalau tidak jelas jangan pertanyaan pada saya. Ini redaksi yang saya terima dari administrasi akademik sendiri, ya, oke. Jadi Anda dan saya juga tidak suka mari kita tahu di sana. Sepakat? Bahwa di dalam menentukan nilai akhir itu 30% dari nilai menempati komposisi 30% itu yang diambil dari nilai ujian semester. 30% itu adalah penugasan-penugasan. Ya, itu Anda tahu karakter tugas saya, tulis tangan. 30% dan kemudian 40% adalah nilai UAS. Rencana pembelajaran semester Fakultas Hukum Universitas Widya Malang ini disusun oleh TIC. Pembelajaran masalah pidana ini dijalankan secara tim, ada dijalankan bersama tim. Nah, timnya itu sebagai pengaku mata kuliah dengan koordinator saya dan Pak Zulkarnain sebagai kaprodi prosedur, yaitu Pak Dr. Sultan Wilaryanto, saya tahu Pak Sultan tahu. Nanti kalau sudah dulu dengarkan saya. Itu namanya Pak Sultan kaprodi. Yang paling penting Anda pahami di dalam melakukan acara pidana ini adalah yang pertama, ketika Anda memilih program studi ilmu hukum, di mana bahwa mata kuliah acara pidana ini merupakan mata kuliah yang kalau istilah dulu zaman saya itu mata kuliah sakral. Artinya bahwa seluruh mahasiswa Fakultas Hukum itu harus menempuh mata kuliah. Tapi pembelajaran di dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan beberapa aspek hukum pidana, baik dari aspek materialnya maupun aspek formilnya. Dan kemudian bahwa mahasiswa akan mampu mengaplikasikan beberapa keterampilan hukum ya, dalam dunia praktis. Jadi kalau kita mempelajari hukum acara pidana itu tidak semata-mata pada persoalan knowledge and science, tapi lebih pada mengembangkan skill and art. Skill and art artinya bahwa memiliki kemampuan berolah seni dalam bidang hukum. Dalam ini adalah dalam bidang hukum pidana formil. Dan mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah ini, karena pembelajaran menjalankan bahwa mahasiswa itu mampu mengkonstruksikan dan menganalisis asas-asas hukum acara pidana, kemudian tahap-tahap dalam proses hukum acara pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah legal justice system. Ya. Nah, hal ini yang harus dipahami oleh mahasiswa ya, ketika dia selesai menemukan mata ini. Jangan sampai ketika Anda selesai menempuh mata baru acara pidana, ya, tapi Anda tidak paham mengenai bekerjanya hukum acara pidana dalam sebuah proses peradilan. Bisa mencapai pembelajaran yang berbeda itu. Materi bahan baku di dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran hukum acara pidana ini dideskripsikan dalam pokok bahasa ini. Yang pertama mengenai bahan kajian.
bahan kajian di dalam hukum acara pidana itu meliputi kembali lagi bahwa pada hukum pidana materialnya dan hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Dan yang kedua adalah tahapan-tahapan proses pembelajaran dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam menegakkan hukum pidana material atau dengan kata lain adalah proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu meliputi dalam mata kuliah ini akan mempelajari pokok-pokok bahasa sebagai berikut. Yang pertama adalah sejarah singkat hukum acara pidana. Sejarah singkat hukum acara pidana itu bahwa kita ketahui bahwa hukum acara pidana itu kan baru menjadi tertib hukum nasional, produk hukum nasional itu pada tahun 1981 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Sebelumnya pakai apa? Nanti saya jelaskan di substansi perkuliahan. Yang kedua adalah hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana, asas-asas dalam hukum acara pidana, termasuk di dalamnya itu adalah termasuk di dalamnya mengenai ilmu-ilmu baku di dalam hukum acara pidana. Ini yang kedua. Bahasa yang ketiga adalah lembaga-lembaga yang di dalam proses penyidikan dan atau penyelidikan. Nah, ini siapakah yang dimaksud penyidikan? Siapakah penyidik? Penyidik dan apakah yang dimaksud dengan penyelidikan? Dan siapa saja yang merupakan penyelidik di dalam proses pengadilan pidana? Kenapa? Bapak, kalau Anda belajar di hukum pidana material, ada belajar mengenai dalam hukum pidana material asas mereka. Demikian di dalam hukum pidana formil itu berlaku itu. Yang ketiga, yang keempat adalah proses penyidikan, yaitu penuntutan, pra penuntutan, penyusunan surat dakwaan, 5 pra peradilan, pengertian pra peradilan, acara pra peradilan. 6 adalah pemeriksaan di sidang pengadilan, acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat. Ini yang dijelaskan dalam substansi ya. Kita memahami hukum acara pidana itu adalah mengenai pembuktian. Yang berbeda tidak ada hukum acara pidana, pembuktiannya bersifat material. Jadi akan membahas yang namanya teori-teori dalam hal pembuktian, termasuk tapi tidak terbatas dengan alat-alat bukti, mengenal dan mengetahui alat-alat bukti, termasuk teknis pengumpulan alat bukti. Dan yang ke-8, upaya hukum. Bahwa dalam setiap proses hukum itu dalam sistem peradilan selalu ada yang namanya upaya-upaya. Jadi ada di dalam ada kejadian memahami yang namanya upaya-upaya hukum. Ya, ada 9 bahwa di dalam proses peradilan itu ada satu institusi yang namanya institusi bantuan hukum. Ada di satu kementerian pemahaman mengenai institusi bantuan hukum, juga praktiknya bantuan hukum itu seperti apa. Yang ke-10 adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Jadi memahami bahwa di dalam penegakan hukum acara dalam hukum pidana itu juga mengenai apa? Gugatan ganti kerugian. Artinya bisa terjadi penggabungan atau sambung antara tuntutan pidana dan gugatan perdata. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam posisi atau juga sebagai pengacara negara. Ya,
Dan kemudian yang mengenai evaluasi belajar ada, bahwa di dalam menentukan nilai akhir itu 30% dari nilai menempati posisi 30% itu yang diambil dari nilai ujian semester, 30% itu adalah penugasan-penugasan. Kemudian dari semua yang kita bahas itu kita penting juga untuk dimengerti itu mengenai eksekusi atau pelaksanaan dari putusan hakim. Hukum itu secara konvensional dibagi menjadi berapa? Karena hukum itu secara konvensional dibagi menjadi ranah hukum privat sama ranah hukum publik. Di dalam ranah hukum publik salah satunya itu adalah hukum pidana. Ya. Hukum pidana ya, secara teknis itu dibagi menjadi dua. Apa? Hukum pidana material dan hukum pidana formil. Itu ada paham apa itu hukum pidana material? Karena kalau tidak paham berarti Anda tidak lulus tidak lulus hukum pidana dan tidak boleh duduk di sini. Namun untuk kembali Anda mengingat apa itu hukum material, hukum yang mengatur apa? Bagaimana orang itu berperilaku di hadapan hukum, dan hukum tersebut bersyarat perintah, larangan, anjuran, dan juga apa? Berisikan tentang apa? Sanksi. Di mana hukum itu tidak sekedar mengatur, tapi juga bersifat memaksa. Di dalam hal ini, hukum material itu mengatur seperti itu, tidak sekedar mengatur, tapi demi mengurangi. Tidak sekedar mengatur, tapi juga memaksa. Suatu hukum dikatakan dia mempunyai kewenangan memaksa atau harus dilaksanakan, harus ada yang namanya proses atau prosedur dalam penegakan hukum material. Nah, inilah kemudian diadakan yang namanya hukum formil. Dalam hukum acara pidana, itulah yang disebut sebagai hukum formil pidana. Hukum yang mengatur bagaimana tata cara menegakkan hukum atau melaksanakan hukum di dalam mata. Jadi kalau kita berbicara mengenai hukum acara pidana di dalam legal justice system, yaitu kita melihat hukum acara pidana ini yang secara lex spesialis itu diatur berdasarkan KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 dan 1991 adalah merupakan bagian dari hukum formil prosedural yang menjalankan dan mempertahankan hukum pidana material melalui proses hukum. Nah, proses hukum inilah yang disebut sebagai legal crime justice system atau sistem peradilan pidana. Bahwa hubungan hukum acara pidana dengan hukum pidana material merupakan satu paket, satu pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Benar yang orang tadi bahwa kalau hukum material itu hanya isinya mengatur, tapi tidak bisa memaksakan untuk dipatuhi, ya, maka hukum itu hanya
ada sebagai lambe, artinya sekitar lip service. Ya. Kalau hukum seperti itu, maka hukum itu akan kehilangan fungsinya, akan kehilangan tujuannya. Tujuannya hukum itu apa sih? Terciptanya apa sih? Public or ketertiban umum saja. Dia ada juga kemudian untuk menjamin, untuk melindungi sebagai proteksi pada proteksi dan penghargaan pada subjek-subjek hukum. Apabila sebagai masyarakat hukum itu memiliki perlindungan baik. Ya. Itu dikatakan bahwa sebagai penguasa uang, ya, karena yang namanya hukum pidana itu kan terikat erat lekat dengan namanya asas legalitas. Bahwa bagaimana menegakkan hukum pidana material ini kalau tidak ada apa hukum formalnya. Jadi rangkaian di dalam sistem peradilan pidana itu ya, harus juga ada, karena tidak boleh peradilan itu dijalankan dengan semua maunya. Nah ini yang bahwa yang terjadi adalah street justice, peradilan jalanan. Ketika peradilan jalanan itu terjadi di dalam sebuah negara hukum, maka tidak bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana. Oke. Ini saya akan membuat satu komparasi atau perbandingan mengenai hukum pidana formil dan hukum pidana material ya. Secara kontennya, secara isinya, nah seperti ini. Fungsinya seperti ini. Contohnya itu. Ya. Jenis-jenisnya yang ini. Nah, ini nanti akan saya bagikan PPT-nya pada Anda, ya. Dan saya tidak menguras waktu untuk menjelaskan secara elemen seperti ini. Anda bisa baca dan kita di dalam proses penilaian data jauh lebih sering pada interaksi. Ya. Artinya kita berdiskusi, kita berdialog karena orang ngajar itu orang berkomunikasi. Komunikasi orang ngajar itu harus dua. Tidak boleh mengajar komunikasi secara satu arah. Itu bukan ngajar. Tapi apa ini? Tausiah. Nah, sekarang saya ada substansi mata kuliah hukum acara pidana. Ada pertanyaan? Ayo silakan. Ya. Kalau tadi sudah dijelaskan Bapak terkait dengan hukum material dan hukum formil, gitu ya, bahwa ada aturan main ketika ada seorang yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Tetapi kenapa di masyarakat itu kok masih banyak atau main sendiri? Itu kira-kira kenapa? Gini, macam-macam sebabnya. Yang pertama itu memang kultur budaya. Terlepas itu vandalisme atau budaya perilaku vandal atau kekerasan ya, dan itu perilaku barbar yang kita tidak menilai itu di dalam perilaku yang baik atau buruk ya, tapi secara ini kalau dalam Prancis itu hancur ya. Dan orang itu secara refleks ketika melihat sesuatu yang dianggapnya tidak sesuai dengan nilai kaidah dan dalam masyarakat, itulah terjadi yang namanya perbuatan melanggar hukum. Kalau di dalam pidana jelas itu dianggap melanggar dan keterbatasan pengetahuan bahwa yang namanya sampai Indonesia melakukan PDKI
berwenang, ya, mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum, interpretasi secara akuntabelnya bahwa dia bisa dipertanggungjawabkan atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pada asasnya. Ya. Namun karena tidak semua subjek hukum dan di Indonesia di dalam subjek hukum kita tidak mengenal pemakaian negara, tapi tetap bahwa itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, hanya saja ada eksepsional, ada pengecualian orang yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat bertanggung jawab di atas hukum itu kalau dipidana buka pasal 44 KUH ya, itu untuk orang yang kurang sakit, kurang sakit. Oke, yang lain satu lagi. Di dalam hukum acara pidana itu apa yang terjadi jika ada pelaku pembunuhan itu melakukan bunuh diri atau melindunginya sebelum diproses? Subjek hukum ya, itu tidak dapat atau terhalang untuk menjalankan hak dan kewajiban maupun bertanggung jawab di hadapan hukum itu dua. Pertama karena kesehatan, ya. Yang kedua karena kematian. Apa? Kesehatan. Makanya kalau sudah itu kan Anda ditanya, kalau diperiksa di BAP komisi, itu Anda pernah tahu kan? Kayak ini naik, komisi naik, pasti di BAP. Nah, ditanya, apakah ada